10 jutsu yang membuat penggunanya tewas. Semua pasti setuju kalau mayoritas kekuatan jutsu di universe Naruto sangat kuat-kuat, bisa menghabisi atau membunuh lawan-lawannya dengan berbagai cara yang unik ataupun sadis. Namun begitu, tidak semua jutsu hanya bertujuan menghabisi lawannya saja. Ada juga sebagian jutsu yang memiliki resiko besar di mana penggunanya bisa tewas. Biasanya ini adalah jutsu terlarang, jutsu yang memang hanya diciptakan dengan resiko kematian penggunanya. Selain tersembunyi, orang-orang yang menguasai jutsu-jutsu ini juga sangat sedikit karena jarang sekali orang yang mau mempelajari jutsu yang akan membuat dirinya sendiri mati. Dunia shinobi dari zaman Naruto hingga ke zaman Boruto saat ini memperlihatkan bagaimana jutsu berkembang dengan beraneka ragam, dari masa ke masa memiliki berbagai keunikan tersendiri. Tidak terhitung banyaknya, apalagi jika dihitung dari masa Hokage pertama hingga era Hokage Kakashi saat ini. Dan seperti senjata pada umumnya, jutsu bisa digunakan untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Namun, dari sekian banyak jutsu hebat, tidak semuanya menjamin keselamatan dari penggunanya. Hingga kini, ada 10 jutsu yang terekam memiliki resiko mematikan. 10 jutsu di dunia universe Naruto dan Boruto yang bisa membuat penggunanya tewas. Agar video konten ini fokus dalam membahas 10 jutsu tersebut, maka admin akan membuatnya dalam 10 part, di mana setiap partnya akan mengulas secara detail terkait jutsu apa saja yang membahayakan penggunanya tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengecek deskripsi video ini dan akan menemukan kelengkapan informasinya. Jutsu Gojo Kibaku Fuda. Kalian bisa pasti membayangkan bagaimana seorang pelaku kejahatan bom bunuh diri, bukan? Orang yang berjalan atau mencari tempat di mana ada keramaian, lalu dia meledakkan dirinya di sana. Seperti itulah konsep kerja dari jutsu ini. Jutsu ini lebih dikenal dengan nama Jutsu Kibaku Fuda atau Jutsu Explosive Tags, atau bahasa mudanya adalah jutsu jimat peledak. Ini adalah salah satu jutsu yang menggunakan perpaduan dengan senjata umum atau benda yang sangat berguna dan banyak digunakan oleh para shinobi manapun. Jimat peledak hampir dimiliki oleh semua ninja dan sering dibawa kemana-mana. Senjata ini berbentuk kertas dengan simbol explode atau ledakan. Di tengah-tengahnya, penggunanya bisa meledakkan jimat tersebut dari jauh atau disetting sedemikian rupa agar meledak ketika ada yang melintas atau menyentuhnya. Bukan hal yang aneh kalau peledak seperti ini menjadi andalan para ninja pemula maupun ninja senior. Perlu diketahui, jimat peledak ini tahan dalam berbagai cuaca, bahkan hujan deras sekalipun tidak dapat membuatnya gagal meledak. Bahkan para shinobi yang berpengalaman sangat mengandalkan senjata ini dalam setiap aksi-aksinya, baik itu untuk mengamankan dirinya sendiri, untuk menyerang musuh, ataupun sebagai senjata jebakan. Bahkan para ninja senior umumnya memiliki cara yang unik untuk memanfaatkan jimat ini. Mereka biasanya memiliki atau menyebarkan jimat peledak palsu yang kemudian ditempel atau disebarkan di berbagai tempat. Tujuannya adalah untuk mengelabui musuh dan menutupi jejak jimat peledak yang asli. Siapapun ninja yang terkena ledakan ini dijamin akan tewas atau luka parah karena efek ledakannya yang memang sangat beragam dan mengerikan. Namun, Tobirama Senju mengembangkan sebuah teknik mematikan dari jimat peledak ini bernama Jutsu Gojo Kibaku Fuda. Dia tidak menggunakannya dengan cara yang biasa-biasa saja, diletakkan di tempat tersembunyi sebagai ledakan semata, tapi dia menggunakannya dengan tubuh manusia sebagai senjata berjalan yang mencari sasaran tepat ke tujuannya. Biasanya, jutsu ini sering digunakan bersamaan dengan tubuh-tubuh yang menggunakan teknik Edo Tensei
Tensei. Hal ini membuat tubuh-tubuh Edo Tensei tersebut menjadi bom berjalan dengan kertas peledak dahsyat yang menempel pada tubuhnya. Jelas, ini menjadi ancaman serius karena Tobirama Senju bisa mengirimkan jutsu ini ke markas-markas musuh dan meledakkannya dengan sesuka hati. Serangan yang sangat mematikan ini membuat musuh selalu kewalahan, apalagi para penjahat dan perampok di hutan pada eranya terdahulu semua habis diledakkan sampai ke markas-markasnya tanpa harus Tobirama Senju melakukan pertarungan secara langsung. Dalam kisahnya, ternyata selain digunakan kepada mereka yang sudah mati, yang dihidupkan lagi dengan Edo Tensei, jutsu ini juga digunakan kepada mereka yang masih hidup. Inilah sisi gelap Tobirama Senju, di mana dia menggunakan pasukan bunuh diri untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tobirama Senju cukup mengirimkan satu orang saja ke markas musuh di malam hari, menyelinap ke sana, kemudian meledakkan diri orang itu bersama markas dan para penjahatnya. Dari sekian banyak jutsu hebat, jutsu Gojo Kibaku Fuda termasuk dalam 10 jutsu mengerikan yang sudah pasti tidak menjamin keselamatan dari penggunanya. Jutsu ini menjadi salah satu jutsu mematikan dan mengerikan di universe Naruto hingga Boruto yang pasti membuat orangnya tewas.